Ya, Panu berarti Kalpanax, Fungidam, dan Canesten. Bukan endorse ya yang ini ya. Seperti itu. Hapur karena gitu. Insyaallah. Nah, lanjut ya, yang tadi Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi juga. Banyak nih keutamaan ilmu. Selanjutnya, derajatnya hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu. Sesungguhnya di antara orang yang menyertai seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah matinya adalah satu, ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Nih ya, ini juga jadi pahala jariah nih Bu. Jadi kebaikan setelah mati, satu, ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Jadi kalau punya ilmu, sayang kalau tidak diajarkan. Kalau dulu harus nulis, ya. Kalau sekarang udah ada YouTube, ibu bisa bikin video, taruh di situ. Kitanya wafat, video kita masih ada, masih ditonton. Oh, videonya Kiai Haji Zainuddin MZ masih ada loh, ya. Dan masih banyak ilmu yang bisa kita ambil dari beliau meskipun orangnya sudah wafat tapi videonya ada, ya. Ilmu. Selanjutnya, wawala dan solihan tarokahu, ya, anak solih yang ditinggalkannya, ya. Anak soleh yang ditinggalkannya, karena kalau soleh pasti mendoakan, ya. Wa mushafan warasahu adalah mushaf yang mushaf Al-Quran yang diwariskannya, ini tadi sudah termasuk, ya. Au masjidan banahu, atau masjid yang dibangunnya. Au baitan libnis sabili banahu, atau rumah untuk orang-orang musafir yang dibangunnya. Nyediain rumah untuk musafir, ya, yang nggak punya tempat tinggal atau lagi dalam perjalanan kehabisan bekal. Au nahron ajrohu, atau sedekah yang dikeluarkannya, atau sungai yang dialirkannya. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada waktu sehat dan semasa hidupnya, ya. Yalhaquhu min ba'di mautihi, semuanya akan menyusulnya setelah kematiannya. Yang paling umum kan yang tiga itu loh. Ketika anak Adam wafat, amalannya terputus kecuali tiga, ila min salasah. Yang ini kan paling terkenal, ya. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bih, sama wawaladan soleh, anak yang soleh. Nah, ini diperbanyak nih di hadis yang ini, dikemunculkan riwayat-riwayat yang lain, termasuk tadi ya ilmu yang diajarkan, anak soli, musaf yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah untuk musafir, sungai yang dialirkan, sedekah yang dikeluarkan dari hartanya, ya. Banyak ya, dari riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Ibnu Khuzaimah. Nah, kalau yang ini yang paling umum nih, riwayat Muslim, idza mata banu Adam, jika mati seorang anak cucu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasah, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqatin jariyah, ilmu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang berdoa untuk dia. Itu udah hafal ya semuanya, ya. Kita boleh loncat. Ini juga sudah banyak dibahas. Man alama ilman falahu ajruhu, man amin amalihi bihi la yanqudu min ajrihi amili syai'un. Barang siapa mengajarkan ilmu, maka dia memperoleh pahala orang yang mengamalkannya, dan pahala orang yang mengamalkannya tidak berkurang sedikit pun. Riwayat Imam Ibnu Majah, ya. Kita ngajarin kebaikan, ya, orangnya masih ngikutin, kita yang sudah wafat diikutin, jadi kebaikan. Makanya tolong untuk anak-anak kita, jangan biarkan Al-Fatihahnya diajarkan oleh orang lain. Kebayang itu anak nanti kan bakal sholat. Kalau sholatnya sampai umur 80 tahun, tiap kali sholat harus baca Al-Fatihah, ngalir. Karena kalau misalkan ternyata dia Al-Fatihahnya, huruf hijaiyahnya taunya dari guru ngajinya, ya pahala jarinya buat guru ngajinya, ya. Tapi kan kok kan saya yang bayarin untuk orang guru ngajinya bisa dibayar datang, iyalah ikut kebagian. Oh ya, tenang aja, ya. Tapi kan paling utamanya mah kan kita sendiri yang ngajarin, ya. Karena kan itu basic, ya, alif batasa Al-Fatihah. Kecuali nanti dia belajar takhrij hadisnya di mana, itu mungkin perlu ke kuliah hadis, ya. Nggak semua punya ilmunya, ya. Maka yuk harus diupayakan untuk supaya dapat kebaikan. Dan
apapun. Kok saya bisanya bahasa Inggris, murid-murid bahasa Inggrisnya akhirnya dia jadi bisa punya bekal untuk berbisnis ke luar negeri. Gara-gara bisnis ke luar negerinya itu dia bisa bangun masjid, bisa nafkahin anak istrinya. Oh, jangan dikira itu nggak kebagian pahalanya, bagian ya. Jadi silakan punya ilmu apapun ya, jago masak, nah Tevera harus ada muridnya nanti ya. Nah, Masya Allah jadi pahala jariah nanti ya. Ya skill apapun lah ya. Dan pahala jariahnya itu tidak mengurangi pahala si orang yang ngajarinnya gitu. Dan kalau kita bagi sistem komisi gitu ya, komisinya 100.000, tapi karena taunya lewat dia, ya udah kepotong 50.000-nya buat dia. Ya kalau MLM-nya Allah mah nggak kayak begitu. Pahalanya 100.000 ya buat yang ngajakinnya 10.000, buat yang diajakinnya juga buat yang ngajakinnya 100.000, buat yang diajakinnya juga 100.000, nggak ada kepotong sama sekali, meskipun itu melibatkan 1 juta orang sekalipun ya. Makanya kalau Nabi paling mulia di hadapan Allah ya jelas, karena berapa miliar orang sholat yang ngikutin Nabi, berarti berapa miliar orang setiap hari jadi pahala jariah bagi Nabi. Itu pahalanya ya wajar ya, pahalanya ya Nabi namanya juga ya. Nah tinggal kita bisa nggak nih punya kebaikan yang jadi pahala jariah. Nah ini keutamaan tentang ahli ilmu juga. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya ada 2 orang yang disebut-sebut di hadapan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ahli ibadah, yang lainnya ada ahli ilmu. Satu ahli ibadah, ibadah terus tiap hari. Yang satu lagi ahli ilmu. Maka Nabi SAW bersabda, ya, keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku di atas orang terendah dari kalian. Ya, lihat. Jadi kalau ada seorang ahli ilmu sama ahli ibadah, kata Nabi, kalau dibandingin, perbandingannya seperti Nabi sama umatnya yang paling rendah disebutnya ya, yang istilahnya ya belum jadi banyak manfaat dan yang lain-lain ya. Kenapa? Ahli ibadah, dia 24 jam kuat misalkan sholat, ya kebaikannya buat dia. Ahli ilmu, dia setiap hari ngajarin ilmu, berapa ribu orang setiap hari dengerin dia, dapat kebaikan, dapat manfaat. Tadinya pengen maksiat jadi nggak jadi gara-gara dengerin dia. Tadinya malas ngaji jadi rajin ngaji gara-gara dengerin dia. Tadinya nggak ngerti baca Quran jadi ngerti baca Quran gara-gara dengerin dia. Nggak ngerti cara wudhu jadi ngerti ya. Lihat manfaatnya menyebar kemana-mana ya. Makanya ingat ya, iya ibadah itu kayak sholat dan yang lain-lain itu penting dalam Islam ya. Tapi setelah kita sudah rajin sholat, pertanyaannya apa? Kita udah jadi manusia yang kayak gimana? Jadi manfaat gak? Jadi jangan berpuas diri ketika oh yang penting aku tiap hari udah sholat pasti surga nih. Entar dulu, kamu udah jadi manusia yang seperti apa? Punten ya, kalau sekedar sholat saja, ruku dan sujud, orang Jepang bisa bikin robot yang 24 jam ruku dan sujud itu. Begitu dipencet tombol nyalain, dia ruku sujud 24 jam ya. Tapi kita tahu ada ibu-ibu keserempet depan matanya, dia nggak akan tolongin, ruku sujud terus, dah robot. Dan kita tidak akan bertanya, ih dia robot yang soleh, nggak ya. Allah nggak pernah nyuruh kita 24 jam ruku dan sujud terus-terusan. Tapi sholat kita yang sudah didiskon banyak oleh Allah tuh, tadinya 50 waktu jadi cuma 5 waktu itu ya. Dan kita pun kadang ngebut, dan istiqomahnya istiqomah kuliah kulhuwai ya. Sekalinya ganti ina atau ina ya. Sholat kita yang sedikit itu, pertanyaannya sudah mengubah diri kita jadi manusia yang kayak gimana? Jadi manfaat gak? Jadi kebaikan gak? Ya, karena begitu ya. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin, Al-Anbiya ayat 107, bahwa ya kita diutus harus jadi rahmat bagi seluruh alam. Ninggalin apa kita teh jadi kebaikan gak? Serajin-rajinnya kita sholat, kebaikannya buat kita. Serajin-rajinnya ibu puasa, ya kebaikannya buat ibu yang jadi sehat. Yang lain mungkin kebanyakan gula, kebanyakan ini itu gampang sakit, tahu-tahu udah diabetes padahal umur berapa ya. Nah ini Masya Allah, gara-gara kita jadi manfaat, ya itu dia kebaikan. Jadi sampai disebutkan keutamaan ahli ilmu dan ahli ibadah, kata Nabi, seperti perbandingan aku Nabi dengan umatnya.
Lebih mulia nabinya kan daripada umatnya. Semulia itu. Ya. Lagian Bu, kalau dia ahli ilmu yang betulan soleh, dia juga pasti ahli ibadah, betul nggak? Iya kan? Tapi kalau misalnya ahli ibadah, sholat ya terus, belum tentu punya ilmu, belum tentu ilmunya melimpah, ya kan? Nah begitu ya. Jadi keutamaan. Bahkan ditambahkan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta ju wa atal khuta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ini keutamaan orang yang mengajar ya. Perhatikan wajah-wajah guru-guru di sini. Ada guru-guru kita. Keutamaannya kata Nabi kayak begini. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan bumi, bahkan semut di lubang itu tuh, di lubangnya, sampai semua ikan-ikan di lautan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya. Guru tuh Masya Allah mulia. Ya. Makasih kepada guru-guru kami, Masya Allah, dimanapun mereka berada. Ya. Lihat, Allah, malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, sampai ikan-ikan besar di lautan, semuanya berselawat kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Pengen dapat keutamaan itu? Ya istilah, ajarkan kebaikan. Di sini nggak ditulis dosen ya, tidak ditulis guru. Maka siapapun yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, umum sekali, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlis samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha, sampai semut-semut di lubangnya. Ya. Di riwayat yang lain dari riwayat Imam Al-Bazar ditambahkan riwayat yang tadi, muallimul khair yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri, segala sesuatu sampai ikan besar di laut memohonkan ampunan untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Nggak cuma didoakan oleh mereka, disalawati oleh mereka, tapi kita juga dimohonkan ampunan. Ya, ampuni dia. Kita aja nggak ngerti bahasanya ikan paus ya. Ya mungkin kalau kita ngerti bahasanya, mereka lagi mintain ampun buat guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan. Nah ini unik nih Bu. Hasan, riwayatnya Hasan tapi mauquf. Kalau dibilang mauquf berarti ini adalah dari sahabat, nggak nyampe ke Nabi. Jadi nanti kalau di ilmu hadis ada marfu, ada mauquf, ada maqtu. Kalau marfu tuh nyampe ke Nabi, entah Nabi ngomong atau Nabi berbuat gitu ya. Kalau mauquf ini berarti sahabat ya. Jadi perbuatan sahabat, ucapan sahabat gitu ya. Nah ini mauquf. Jadi suatu ketika Abu Hurairah ini bahwa dia melewati pasar Madinah, lalu dia berhenti di sana dan berkata di tengah-tengah pasar, "Hei penghuni pasar, betapa lemahnya agama kalian." Mereka bertanya, "Apa maksudmu Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Tuh, warisan Rasulullah SAW sedang dibagikan sementara kalian masih di sini. Mengapa kalian tidak pergi ke sana untuk mengambil jatah kalian darinya?" Abu Hurairah tiba-tiba ke tengah pasar, "Woi, Rasul lagi bagian harta warisannya tuh." Ya kan? Orang pada nanya, "Di mana?" Abu Hurairah menjawab, "Di masjid." Maka orang-orang berbondong-bondong ke masjid. Maka mereka keluar dengan cepat. Abu Hurairah berdiri, jagain barang mereka sampai mereka kembali. Nungguin di pasar, nggak ikut ke masjid, takut ada yang hilang dicolong. Nungguin di pasar, takut ada maling. Abu Hurairah, ya. Lalu mereka balik lagi. Abu Hurairah bertanya, "Kenapa? Ada apa dengan kalian? Kenapa balik lagi?" Mereka menjawab, "Ya Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid, kami masuk ke dalamnya, tetapi kami tidak melihat ada sesuatu yang dibagi-bagi." Mana nggak ada yang dibagi-bagi, masjid gitu aja. Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Apakah kalian tidak melihat seseorang di masjid?" Mereka ngejawab lagi, "Iya, kami melihat ada orang sholat, orang yang baca Quran, orang yang mempelajari halal dan haram." Lalu Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Celakalah kalian, itulah warisannya Nabi Muhammad SAW." Ya, Nabi kan tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Yang dengan ilmu itu, lihat ada orang gara-gara ilmunya jadi punya kekayaan juga Bu, harta juga. Tapi nggak cuma bisa jadi harta kalau punyanya ilmu, bisa selamat dunia akhirat, bisa ngajakin orang-orang yang disayangnya juga ikut selamat gara-gara sudah kita ajarin kebaikan.
Coba dibagiinnya oleh Nabi harta doang. Misalkan mudah bagi, ingat ya, ada riwayat di Isra Miraj yang qudsi ya. Jadi Nabi itu pernah ditanya, kamu pengen jadi Nabi yang sebagai raja atau Nabi yang sebagai hamba? Karena Nabi ingat doanya Nabi Sulaiman untuk tidak ada yang semoga agar tidak ada yang lebih berkuasa, lebih besar daripada kekuasaan Nabi Sulaiman. Maka akhirnya Nabi Muhammad minta Nabiyan abdan, Nabi yang sebagai hamba. Makanya beliau tidak mewariskan kerajaan dan ini kan. Tapi apakah terhinakan karena nggak punya kerajaan dan harta yang melimpah? Enggak, Nabi tetap mulia. Tapi warisannya itulah dia, ilmu. Ya, tapi dengan ilmu itu ada orang yang dengan ilmunya jadi kaya ada, jadi penguasa yang soleh ada, jadi orang tua yang baik ada, selamat surga dunia akhirat sama sekeluarganya juga ada. Kalau cuma harta doang dibagiin, terus nggak bisa ngelolanya, habis. Kita yang udah lewat 14 abad setelah Nabi nggak kebagian, udah habis duluan di zaman itu. Kayak suka ada yang bercanda kan, orang tua saya tuh dulu leluhur saya kaya 7 turunan, kok kamu nggak kaya? Saya turunan ke-8 gitu katanya. Ya. Maka kalau yang dibagikannya adalah lihat ilmu, lihat ya. Abu Hurairah sengaja kayak gitu ke masjid, ke pasar, woi. Nabi lagi bagiin warisannya tuh, orang pada datang ke sana. Mana cuma ada orang lagi ngaji, pelajarin halal haram, lagi sholat, itu warisannya. Kamu lakuin itu, selamat kamu dunia akhirat, dunia pun bisa kamu dapat. Ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad hasan. Ya. Nah, ini sudah masuk bab kedua di kitab ilmu, anjuran untuk bepergian jauh guna mencari ilmu. Jadi siapa yang rumahnya paling jauh, yang paling banyak pahalanya. Ada yang paling jauh dari mana coba sok? Ibu dari mana? Wih, Bojonggede itu, Bu, mantap Bu. Ada nggak yang lebih jauh dari Bojong? Sentul, ya Sentul, ya tetap jauh ya kalau jalan kaki ya. Ya. Nah, ada yang dari Manokwari, iya, ya. Makin jauh, makin luar biasa. Jauhan saya kali ya, Bu, ya. Dari Tiongkok kan lebih jauh. Nih hadis pertamanya dari Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini juga terkenal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan demi mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan jalan ke surga untuknya. Jadi barang siapa jalan nih, ngikutin, diikutin mau naik apapun itu ya. Zaman dulu memang belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat. Tapi siapa yang dia keluar rumah memang untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan ke surga untuknya. Nanti kita akan nemu hadis-hadis lain kayak barang siapa berjalan di kegelapan di pagi hari, waktu masih subuh kan masih gelap, apalagi dulu kan belum ada lampu. Berarti kan orang udah mau masjid nggak banyak kayak sekarang, dan dulu belum ada lampu listrik. Berarti kan orang kalau berangkat subuh kebayang itu gelapnya kayak gimana? Ya. Di zaman Nabi, tapi disebutkan tapi ya kalau misalkan orang yang berjalan ke dalam kegelapan untuk menuju sholat jamaah di masjid, maka nanti dia jalan di alam selanjutnya dalam keadaan terang benderang, nggak gelap, karena dia sudah berjalan di kegelapan di dunia, di akhirat dia berikan terang yang luar biasa. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan jalan ke surga untuk dia. Juga ditambahkan ini, tidak ada orang yang keluar dari rumahnya demi mencari ilmu kecuali para malaikat menaunginya dengan sayapnya karena ridho dengan apa yang dilakukannya. Ini tadi juga sudah ya. Riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Wah, ini lihatnya ada nih. Ini Masya Allah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, man goda ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Barang siapa pergi pagi-pagi ke masjid, dia tidak ingin kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya,
maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji dengan dimana hajinya sempurna. Pindah yuk ke masjid. Kita nggak di masjid. Ya. Ya. Di sini tidak disebutkan man. Kalau man itu berarti bisa laki-laki atau perempuan, muda, tua, ya. Barang siapa pergi pagi-pagi ke masjid, makanya tahu sendiri ibu-ibu kalau kajian kan berangkat semangat jam 9 pagi kene, yuk kajian, ya. Untuk belajar kebaikan dan mengajarkannya, maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji di mana hajinya sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tabrani di kitab Al-Muljamul Kabir. Tapi itu dia tadi ya, Mujamul Kabir. Lihat, dia murni hanya ingin belajar kebaikan dan mengajarkan. Ya, sekarang kan macam-macam ya. Ada yang niatnya cuman pengen ya apa itu tadi, ada yang pengen foto doang, ada yang pengen ya bersihkanlah kita niat dari niat yang macam-macam. Ya, haji sempurna. Coba kalau harus nunggu berangkat dulu kan nabungnya lagi juga lama. Ya. Di riwayat yang lain, barang siapa datang ke masjidku ini, dia tidak datang kecuali untuk belajar kebaikan dan mengajarkannya, maka dia seperti mujahidin di jalan Allah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa kalau datangnya untuk selain itu, nah ini ada ganjarannya. Niatnya ternyata beda nih, yang lain. Maka dia seperti orang yang melihat harta orang lain, liatin aja gitu. Jadi yang ngelihat doang tapi nggak ikut, yang ngeliatin harta orang kan nggak dikasih hartanya sama orangnya, ya, jadi cuma ngeliatin doang. Ya, diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata di hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Makanya kalau ada yang berkata, oh jihad fisabilillah itu hanya di zamannya Nabi berperang terluka, enggak. Orang keluar mencari ilmu itu disebutnya orang yang sedang berjuang di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Ya, sikapnya itu yang bikin ya para ulama terdahulu tuh nyari hadis tuh berkelana. Imam Syafi'i berangkat dari Mekah ke Madinah pengen ketemu Imam Malik, baru pulang laginya kapan? Dari pertama berangkat 16 tahun kemudian. 16 tahun ya. Ya, itu pun karena karena Imam Maliknya wafat. Karena aku nggak pulang-pulang, ibunya nggak akan tahu sendiri. Ibunya Imam Syafi'i pulang belum jadi ulama atau pulang sebelum waktunya, diusir, suruh jadilah, suruh ke sana lagi. Karena ada riwayat yang menjelaskan Imam Syafi'i akhirnya pulang, ngasih info dulu kepada ibunya, ya, bahwa anak ibu akan pulang, dan disampaikan sudah membawa harta berbondong-bondong, udah jadi ulama besar, udah jadi ini. Ditanya, aku nggak minta dia untuk itu, dia minta untuk menuntut ilmu. Kalau dia belum menjadi ilmu, belum jadi ahli ilmu, maka jangan pulang. Balik lagi, ini yang cerita Ustaz Adi Hidayat. Udah gitu balik lagi cerita, kenapa engkau sampaikannya hartanya? Sampaikan aku sudah menulis kitab ini, kitab ini, kitab itu, lalu disampaikan, maka diterima baru dengan senang hati. Ada salah satu kitabnya Imam Syafi'i namanya artinya ibu. Ya. Dan itu menjadi rujukan ilmu yang luar biasa. Ya, dulu kalau kita pernah ada belajar ilmu usul fikih ya, kalau ada yang pernah dengar ya, itu pondasi yang pertama kali mendirikan ilmu itu Imam Syafi'i. Jadi usul fikih itu nanti dia akan belajar untuk menentukan ini hukum baru bisa ditentukan ini halal, haram, makruh, mubah, fardu, sunnah ya gitu-gitu. Itu diteliti dulu kan usul fikih. Nanti produk dari usul fikih adalah fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada ilmu fikih di situ. Nah, ada kaidah-kaidahnya tuh, beliau tetapkan polanya. Seperti kayak contoh, semua perintah itu wajib kecuali sampai ada korinahnya. Ya. Semua perintah itu wajib sampai ada korinahnya. Korinah itu dalil pembanding yang akhirnya mengubah hukumnya. Contoh ya. Di Al-Quran ada perintah, Quran surah 17 Al-Isra ayat 79. Ya, waminal laili fatahajjad bihi nafilah, dan sebagian malam bertahajudlah kamu. Perintah bukan itu?
Ya, berarti sebetulnya ada kaidah kalau perintah itu wajib, tapi bisa berubah hukumnya sampai ada korinahnya. Korinah ternyata ditemukan hadis-hadis yang menceritakan bahwa Nabi juga tidak tiap malam tahajud. Oh, berarti tahajud itu hukumnya tidak wajib. Ya, tapi kalau misalkan ternyata nih dikumpulkan semua dalil, hadis dan juga ayat-ayat Quran, ada perintah dan tidak ada korinahnya, tidak ada dalil pembandingnya yang membatalkan perintahnya itu, maka ya sudah fix berarti hukumnya wajib. Jadi dibikin-bikinin tuh kaidah-kaidahnya kayak gitu oleh Imam Syafi'i, ya, sampai akhirnya bisa dapatlah berdiri ilmu usul fikih tersebut. Ya, kitabnya tadi namanya dikasih namanya artinya ibu. Jadi kayak seperti ya namanya ibu, jadi pondasi dari semua bahasan ilmu fikih, ya. Karena beliau nyiptain landasan, karena kalau enggak nanti orang gimana nih dapat satu hadis langsung disertakan bahwa berarti hukumnya harus seperti itu, ya. Padahal kan hadis nggak bisa satu doang, kudu dikumpulin dulu. Kayak contoh lah ya, kita bicara terkait kita kalau lagi sholat di imam kan ada yang bacaan bismillahnya dibaca, ada yang langsung alhamdulillah aja, ada yang bismillah dibaca tapi pelan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau dikumpulin semua hadisnya, Bu, tidak kurang ada 70 hadis, Bu. 70. Nah, nentuin kita harus ngambil yang mana. Nah, itu udah bagiannya harus fikih itu ngambil. Dikumpulin semua hadis, dipertimbangkan gimana segala macam sampai akhirnya oh saya ambil keputusan yang ini. Ya. Nah, kalau orang nggak ngerti ini gimana caranya hadis segini banyak dikumpulin terus akhirnya jadi dibuatlah fondasi ini ilmu usul fikih itu seperti itu sampai akhirnya bisa jadi fondasi ilmu. Masya Allah, Imam Syafi'i ya, rahimahullah. Itu bab 2-nya. Bab 3-nya terkait anjuran untuk mendengar hadis, menyampaikan dan menulisnya, dan ancaman dari berdusta atas nama Rasulullah. Ya, beberapa menit lagi ya, baru nanti kita tanya jawab. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a minna say'an fabalaghahu kama sami'ahu farubba muballigin au amin samin." Semoga Allah memuliakan, mengangkat derajat seseorang yang mendengar sesuatu dari kami lalu dia menyampaikannya seperti yang didengarnya. Berapa banyak orang yang disampaikan lebih mengerti daripada pendengar pertama, ya. Jadi didoakan oleh Nabi, semoga Allah memuliakan orang yang dengar sesuatu dari Nabi. Nabi bersabda seperti ini, hadis kan berarti disampaikan ke orang persis seperti apa yang didengar dari Nabi, nggak ditambahin, nggak dikurangin. Dan gara-gara disampaikan itu orang jadi ngerti, bahkan ada yang lebih ngerti dia atau lebih taat ngamalinnya dia daripada kita yang nyampein. Maka Rasul mendoakan semoga Allah memuliakan dan mengangkat derajat dia, ya. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Ya, jadi ada anjuran nih. Jadi ternyata ada keutamaan. Ini kita dari tadi kan bahas hadis semua ya, yang udah dicatat. Nah, nanti jangan lupa disampaikan, ya, untuk supaya dapat keutamaan yang tadi. Nah, ini penting, hadisnya panjang dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengarkan suatu hadis dari kami lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak pembawa fikih yang membawanya kepada orang yang lebih fakih darinya, dan berapa banyak pembawa fikih yang sama sekali tidak fakih, ya. Ya, dulu kan menyebarnya mulut ke mulut tuh ya. Bisa jadi yang nyampein itu memang lebih soleh, lebih takwa, lebih berilmu, tapi memang belum dengar langsung. Akhirnya disampaikan sama yang lebih tidak berilmu sebetulnya, ilmunya di bawahnya gitu. Tapi ya tetap itu kebaikan. Nah, yang unik di hadis ini ada penjelasan seperti ini. Ada 3 perkara yang mana hati seorang muslim tidak akan dihinggapi dengki karenanya. Jadi kalau tadi pengen ngilangin penyakit dengki, hasad yang tadi, ada 3 caranya kata Nabi. 1, mengikhlaskan amal karena Allah, ya. Ini obat dari penyakit dengki tadi, hasad, ya. 1, mengikhlaskan amal karena Allah. Udah? Nulisnya udah. 2, memberi nasihat kepada para pemimpin. Kadang ke pemimpin mah apa aja diiyain, ya. Kita pengen
pengen jabatannya, pengen dapat duitnya, sampai naudzubillah menjilat dan sebagaimana macamnya. Kalau kita bisa berani memberi nasihat kepada pemimpin, ya, yang nyampe ya. Karena kadang ada yang benar-benar komen doang di medsos, ya pemimpin yang nggak baca, akhirnya cuma jadi teriak-teriak berantem di medsos. Ini misalkan kita ada kesempatan ketemu, jadi penasehatnya beliau atau gimana, karena punya ilmu, sampein, meskipun itu bisa jadi punya potensi dia nggak suka, kita dihukum mati di zaman itu juga ya bisa gitu istilahnya. Ya, tapi ini salah satu keutamaan memberi nasihat kepada para pemimpin. Dan yang ketiga, berpegang teguh bersama jamaah karena doa mereka mengelilingi dari belakang mereka. Ya, berpegang teguh kepada jamaah. Jadi jangan berpecah belah, tetap kompak kita teh umat muslim teh, jangan berantem wae ya. Beda dikit gelut, satu kunut satu enggak, berantem. Semua bahasan terkait perbedaan fikih itu udah lengkap, ada semuanya ya. Dan kadang berantemnya gara-gara kita nggak tahu bahwa ternyata Imam Ahmad bin Hambal nggak kunut. Tapi kalau beliau ditanya oleh umatnya, kalau kita lagi sholat imamnya kunut, terus kita gimana? Kata Imam Ahmad gimana? Aminkan doanya. Ikut. Jadi kalau Imam Ahmadnya sholat sendiri atau ngimamin di hadapan kaumnya yang mengikuti mazhabnya beliau nggak kunut. Ya. Tapi kalau lagi diimamin sama yang kunut, aminkan doanya. Ya. Ya. Satu, beliau tahu ilmunya, memang ada dalilnya. Karena Imam Syafi'i yang mengizinkan atau mensunahkan kunut, dia juga punya dalil, nggak asal itu teh. Ya. Tahu asal muasal kunut gak sih? Mau dibahas nggak? Ya, gini ya, dulu suatu ketika dibukalah satu negeri baru menjadi negeri Islam, dakwah udah masuk ke situ lah. Maka diutuslah seorang utusan datang ke Nabi untuk minta ahli Quran untuk diutus ngajar ke tempat yang baru jadi negeri Muslim tersebut. Nabi memilih 70 orang ahli Al-Quran. Ya. Ini zaman Islam belum besar banget, Bu. 70 itu banyak sekali ahli Quran lagi. Dan ternyata itu jebakan. 70 ahli Qurannya dibunuh. Ya. Maka Nabi berdoa di dalam sholatnya yang disebut kunut itu tadi. Ya. Dan bacaannya beda dengan yang kalau dibaca kunut sekarang, sampai benar-benar disebut orangnya, ya Allah semoga engkau melaknat fulan bin fulan seperti itu ya. Lalu turun surat ketiga Ali Imran ayat 128, silakan kalau mau dilihat. Surat ketiga Ali Imran ayat 128, ketemu? Silakan kalau ada yang mau bacain atau baca sama-sama ya. Ketemu? Kau bacain ya, Ali Imran surat ketiga ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Nabi sholat nyebut nama orang untuk dilaknat sama Allah, yang doain Nabi di dalam sholat lagi. Lihat, Nabi tapi ditegur, bukan urusan kamu wahai Muhammad mau mereka diazab atau enggak. Turun ayat ini, Nabi berhenti kunut. Makanya ada yang berpendapat jadinya, oh kan Nabi aja berhenti kunut, ya udah kita mengambil pendapat yang berarti kita sholat gak usah kunut. Tapi kalau ditanya, berarti kunut boleh enggak? Ya kalau bicara dalil, ada, Nabi pernah kunut ya. Lengkap riwayat bacaannya apa juga ada ya. Jadi dua-duanya punya dalil. Tapi ada yang berpendapat tuh Nabi aja berhenti, aku juga berhenti deh. Jadi akhirnya mengambil pendapat yang tidak kunut. Tapi ada juga pendapat yang tetap ya sudah, kalau bisa tetap jadi pahala dan tidak ada larangan dan benar-benar Nabi juga pernah lakuin, ya kenapa tidak? Tinggal tadi bacaannya tadi ya kunut. Sekarang kan nggak ngelaknat orang ya,
Allahumma hdina fiman hadait, minta hidayah ya. Dan selanjutnya nanti ada lain yang semua imamnya itu sepakat memang ada, yaitu ada namanya kunut nazilah. Kalau misalkan lagi ada musibah, gempa bumi, terus kita doakan di kunut bareng-bareng. Nah kalau itu mah memang disunahkan setiap kali kayak ada musibah, bencana, namanya kunut nazilah. Tapi kalau tadi kunut yang awal ya, itu Masya Allah dua-duanya punya dalil. Yang salah siapa? Yang nggak sholat subuh, itu baru salah ya. Nah ketika kita tahu ilmunya, oh ini kalau ini bukan kitab fikih ya, tapi ada kayak misalnya kita mengaji kitab Bulughul Marumnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, itu disertakan lengkap ya, dalil di mana Nabi pernah kunut ini, dalilnya ada hadisnya. Nabi terus akhirnya nggak kunut juga ada riwayatnya ya. Seperti itu. Dan setelah dikumpulkan kan baru jadi kegambar jelas, oh jadi aslinya begitu. Kalau dulu kan misalkan kita nggak pernah ketemu Nabi, tahu-tahu ketemu sama sahabat yang ditanya, kau pernah ketemu Nabi? Nabi sholat subuhnya kunut nggak? Enggak, dia jawab kayak gitu. Sohih, sohih. Tapi bisa jadi si sahabat itu ketemu Nabinya ketika Nabi udah berhenti kunut. Ketika ketemu dengan sahabat lain yang Nabi sholatnya kunut nggak? Ditanya kan, oh dulu aku sholat sama Nabi kunut, sohih nggak? Sohih. Karena bisa jadi dia ketemu Nabinya waktu Nabi masih kunut. Salah nggak? Dua-duanya benar. Tapi kan zaman sekarang mah enak, semua udah terkumpul di kitab, udah lengkap, tinggal kita mau pelajari atau enggak. Kalau dulu nggak ada Google, nggak ada apa, berharap dapat ilmu tuh ketika ketemu sumber ilmu. Nah namanya sumber ilmu ulama atau sahabat zaman dulu, nggak 24 jam 23 tahun masa kenabian bareng Nabi terus ya. Nah tapi dari semua hadis itu sudah dikumpulkan jadi sekian banyak kitab hadis. Yang enakan zaman kita aslinya sekarang udah lengkap, semua terangkum ya. Dan lihat ya, di sini ada nasihat terkait, lihat ya, ini penting. Barang siapa niatnya adalah dunia, ini kalau orang bangun tidur yang dipikirin langsung niatnya cuma pengen dunia doang di hari itu, maka lihat Allah akan mencerai beraikan perkaranya, menjadikan kemiskinannya di antara kedua matanya, dan dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang dituliskan untuknya. Kalau terusin dulu, barang siapa niatnya adalah akhirat, maka Allah akan menyatukan perkaranya dan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia mendatanginya walaupun ia membenci. Di riwayat yang lain, dunia akan mendatanginya dalam keadaan terhina. Jadi dunia kayak mohon-mohon untuk dia. Kita bahas pelan-pelan ya. Perhatikan, hati-hati setiap kali kita bangun tidur. Kalau kita bangun tidur niatnya cuma dunia, lihat kata Nabi, pertama, Allah akan cerai beraikan urusannya. Urusan yang harusnya selesai cepat, harus ngeprint nih besok pagi, kita udah tahu beli kertasnya di mana, tempat ngeprintnya di mana, tempat ngejilitnya di mana. Kalau Allah udah cerai beraikan urusannya, toko fotokopinya tutup, tempat ngeprintnya lagi, printernya lagi buka tapi printernya lagi rusak, nggak beres-beres bu urusan, dicerai beraikan urusannya. Menjadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Ingat, kadang iri itu datangnya dari mata kan jelas. Dan ketika kemiskinan sudah ada di antara kedua matanya, jadi ngelihat apapun tuh dengan mental miskin. Pengen punya, akhirnya dengki, akhirnya jadi juga mineral. Saya nggak punya uang sebanyak itu, saya lebih hina dari dia. Wah berarti saya harus ngejilat dia. Kemiskinan, mentalnya jadi minta-minta, ya. Kemiskinan berada di antara kedua matanya, dan dunia tidak mendatangkan kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Dan dia udah bak-bak, tetap aja dapatnya sesuai yang udah Allah tentuin, nggak lebih. Capeknya secapek orang yang kerja gaji sebulan 2 miliar, tapi kata Allah rezekinya cuma 500 ribu dapatnya. Capeknya gila-gilaan. Ada orang yang lebih nggak effort, tapi dapatnya ya berapa juta sebulan. Lebih banyak lagi. Tapi perhatikan, kalau dia bangun tidur yang diawalkan di hatinya adalah memang hari itu dia niatnya ngejar akhirat, satu, Allah akan menyatukan perkaranya. Gimana ya besok urusan harus ngeprint, nggak tahu tempat baru di sini, nggak tahu tempat fotokopi di mana, nggak tahu tempat ngeprint di mana. Tahu-tahu pagi lihat ada orang bawa printer, dari mana itu? Iya ada yang ngasih nih buat ditaruh. Oh alhamdulillah, pakai. Kertasnya di mana ya?
Tahu disuruh beresin gudang, itu ada kertasnya apa nggak dipakai? Oh bekas dulu kantor yang lama, udah diwakafin aja, ambil aja, dapat. Beres urusan. Ya, kalau persatukan urusannya, menyatukan perkaranya, menjadikan kekayaan di hatinya yang kaya. Hati yang kaya tuh gimana? Yang nggak mental minta. Jadi nggak gini aja terus. Saldonya banyak bu, mentalnya miskin. Ketemu orang, bos, project atau bos, kang tahu atau bos, mental ya. Tapi kalau udah kaya, dia nggak kaya, saldonya nggak banyak, tapi hatinya yang kaya. Enggak, aku punya Allah, nggak mau menghinakan diri. Bos, saya jilatin sepatunya ya bos. Enggak, udah ada Allah. Yang penting saya cukup. Karena kalau sekedar untuk cukup. Yang nggak cukup tuh buat gaya hidup biasanya. Ya. Dan yang paling terakhir lihat, dunia akan mendatanginya meskipun ia benci. Di riwayat yang lain nanti kita akan temukan meskipun dunia akan mendatanginya dalam keadaan terhina. Jadi dunia yang mohon-mohon untuk datang kepada dirinya. Punten ya. Kayak punten ya, contoh-contoh Ustadz Adi Hidayat misalnya. Kami kenal beberapa perusahaan yang pengen banget ngundang beliau, dan mereka pada berkata, Ustadz minta berapa, mau ceramah 1 jamnya tarifnya 100 juta juga kami kasih. 1 jam 100 juta, asal Ustadz mau meluangkan waktu. Waktunya kapan? Terserah. Mau nggak harus jenguk kami jam pulang kerja. Ustadz bisanya pagi jam 7, kami belum masuk kerja, kami yang datang, nggak apa-apa, yang penting Ustadz mau. Dunia datang di saat, bu, ada orang nyari duit 1,5 juta sebulan aja susah, bu. Kalau nggak punya kemampuan, ya. Tapi ketika akhirnya benar-benar punya ilmu, punya kebaikan, punya iman di hadapan Allah, dibikin dunia yang datang ngejar-ngejar dia. Gak usah gitu bicara agama. Kadang kita misalkan apa ya, fotografer ahli sekali, orang datang kan akhirnya karena dia bisa moto atau bisa bikin video yang orang lain gak bisa bikin sebagus itu. Orang pengen nikahan, saya pengen Pak, saya pengen nikah, tolong difoto sama bapak. Kapan neng? Insya Allah bulan depan. Aduh, jadwal penuh 3 bulan lagi. Saya nikahnya 4 bulan lagi deh pak, yang penting bapak yang moto. Itu bisa gitu. Untung cuma ganti jadwal, nggak ganti calon, gitu. Ya. Dan tahu sendiri orang kaya kalau udah cocok, Pak, saya pengennya dipotret sama bapak. Bapak minta berapa, kami bayar. Di saat orang lain, ya Allah, kemarin ngelihat, kalau kayak dilihat di TikTok, ada di video TikTok ya, ada antrian pelamar kerja sampai berapa kilometer ngantri di depan pabrik untuk supaya bisa keterima kerja. Dan belum tentu keterima semua. Ada ngelihat di video TikTok pameran lapangan kerja job fair di Bekasi, penuh sampai orang dorong-dorongan sampai jatuh ke selokan, belum tentu dapat kerja, baru pengen ngelamar doang. Makanya dorongan harus, yuk kita punya sesuatu, selain punya iman, punya ketaatan, harus punya ilmu juga. Kalau kita benar-benar punya ilmu orang lain nggak punya, dunia datang tuh dengan hina, bahkan mohon-mohon, Pak, saya nggak mau fotografer yang lain, pengennya cuman bapak. Mohon-mohon, ya, saking, ya itu dia. Nah, salah satu cara untuk supaya kayak gitu, yuk nih setiap bangun tidur, tujuannya apa kita di hari itu? Kalau misalnya dari bangun udah langsung, gimana ya cara supaya dia suka sama saya biar saya dikasih jabatan nih, aduh saya mesti ngapain lagi nih, kemarin udah cuciin mobilnya nih, kayak gitu-gitu mah. Tujuannya berarti dunia kan? Dari pagi dia bangun yang dipikirin adalah gimana dapat akhirat, sesuatu di sisi Allah. Allah yang aturin nanti urusan hidupnya. Ini mahal ini hadis, masya Allah. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban, Al Baihaqi, dan juga ada Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai, dan juga Ibnu Majah di bagian yang atasnya. Ya. Cukup segitu dulu. Insya Allah kita kembalikan dulu ke sesi selanjutnya. Hari ini saya agak panjang ya, tapi habis ini saya harus ke Azra nganterin anak-anak. Silakan, tapi ada sesi tanya jawab dulu insya Allah. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Tafadhol.